المقاصدة فالمختصر الكبير وجميع شراح الكتابين والمحشر على شرح إلى مشايخهما فلم تأتي منهم وأصولهم وفرعهم عن الناس من إليهم على جميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من المشاهد العبد إلى مغربها وإلى أرواح أهل جنان جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنما يتغشاهم بالرحمة والمغفرة من الجنة ويختم لنا ولكم من حسن في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 410. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nuril mubin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baca. Majuan. bin Abdurrahman wa Fadl al-Hadrami fi kitabih Mukhtasarul Latif nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumin sa'ir salihin amin. Wa la tajibu fi zuru'i wa thimari illa fima yuqtatu fi halatil ikhtiyar fayajibu bi buduwi salahi thamari wa ishtidadil habbi bi syarti an yakuna 300 sa'in wa sa'u 4 amdadin wa yajibu fi dhalika nisful ushri in suki bi mu'nah wa in sukiya bi ghairi mu'natin ka matarin fa fihi al ushuru jaffan manaqqan wa tudammu zuru'u ba'daha ila ba'din fi ikmalin nisabi idza kanat jinsan wa husidat fi amin wahid. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal fi kitab al-Mukhtasarati fi kitab az-zakah ila anqal wa la tajibu fi zuru'i was thimar illa fi ma yuqtatu fi halatil ikhtiyar. Kita kemarin membahas zakat peternakan. Sekarang beralih pada zakat pertanian dan perkebunan. Wala tajibu fi zuru', tidak wajib zakat, failnya zakat. Fi zuru', di dalam tanaman-tanaman zuru'. Kita mengistilahkan, mungkin istilah Indonesianya itu palawija. Zuru' itu jadi ada zara', ada syajar. Syajar itu pohon yang memiliki batang keras kayak mangga, ya. Batangnya keras. Itu namanya syajar. Kalau zara' itu tanaman-tanaman yang tidak memiliki batang yang keras. Ya seperti padi, ya. Seperti padi dan sejenisnya. Gandum. Nah, itu namanya zara'. Jadi ada syajar, ada zara'. Tidak wajib zakat pada tanaman-tanaman zuru'. Artinya hasil dari sawah, hasil panen. Jadi tidak wajib zakat pada hasil panen dari sebuah tanaman, wasimari dan buah-buahan, illa fi ma yuqtatu fi halatil ikhtiyar. Kecuali untuk hasil panen yang bisa dijadikan makanan pokok, yang layak untuk dijadikan makanan pokok fi halatil ikhtiyar, dalam kondisi normal, bukan kondisi krisis makanan, bukan kondisi yaitu tadi krisis makanan, bukan dalam kondisi kelaparan. Nah, kelaparan yang melanda satu negara misalnya. Kenapa? Kalau dalam kondisi kelaparan orang bakal makan apa saja, itu hatta bijinya semangka dimakan nanti. Itu. Apa aja bakal dimakan, hatta biji bunga matahari bukan jadi cemilan, jadi makanan pokok nanti. Padahal antum biasanya makan itu kalau safar aja ya. Itu. Kalau safar aja, soalnya orang Indonesia tidak enak kalau mulutnya nggak gerak. Kalau safar ya, itu harus gerak mulutnya. Ya habada lau karena geraknya itu untuk zikir ya, enggak untuk ngunyah ya. Itu tidak bisa orang Indonesia safar mulutnya tidak gerak, itu tidak bisa ya. Harus gerak. Nyemil dari sepanjang perjalanan sampai nyampe tujuannya. Itu nyampe tujuan ngunyah lagi. Itu wa min khawasi al-Indonesiin radhiyallahu anhum.
Jadi tanaman itu baik hasil sawah atau hasil kebun, hasil pertanian atau hasil perkebunan, tidak ada yang wajib dizakati kecuali fima yuktatu fi halatil ikhtiyar, sesuatu yang layak dijadikan makanan pokok dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi krisis makanan. Yang layak dijadikan makanan pokok, ya artinya layak dijadikan makanan pokok, ya gizinya mencukupi untuk tubuh, mengandung karbohidrat, ya itu, sehingga bisa mengenyangkan, bisa membuat badan ini kuat melakukan aktivitas, itu, melakukan aktivitas. Jadi makanan-makanan yang memang layak dijadikan makanan pokok, ahli makanan paham itu. Ini makanan ini kandungannya apa saja, apalagi zaman sekarang teknologi semakin maju. Jadi ini sebenarnya layak jadi makanan pokok apa enggak? Nah, bisa dijadikan makanan pokok apa enggak dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi krisis makanan. Baik hasil pertanian, yaitu yang wajib dizakati, atau hasil perkebunan, yaitu yang wajib dizakati. Untuk hasil perkebunan hanya dua yang dikatakan oleh ulama layak dijadikan makanan pokok. Apa? Khusus kurma dan anggur. Kurma itu bisa dijadikan makanan pokok, walaupun antum menjadikannya cemilan. Sebenarnya kalau orang makan kurma aja tiap hari tanpa makan nasi yang lain cukup. Cuman kalau kita tidak cukup gara-gara nggak terbiasa. Dan wa min khawasir al-Indonesiyin radhiyallahu anhum, itu kalau belum makan nasi belum makan katanya ya. Hatta udah habis bakso 1 mangkok, mie ayam 1 mangkok, kolak 1 mangkok, belum makan. Sudah makan? Belum. Lu tadi itu apa? Masih mukadimah, pembukaan, belum amma ba'du itu masih ya. Masih belum amma ba'du, amma ba'dunya nanti. Nah, setelah amma ba'du nanti ada ibadallah. penutup khutbah, penutup makanan masih ada. Setelah amma ba'du, makanan intinya masih ada ibadallah sebagai penutup khutbah. Jadi untuk hasil perkebunan khusus kurma dan anggur. Untuk hasil perkebunan khusus kurma dan anggur. Untuk pertanian, ya apa saja yang layak dijadikan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, kedelai, kacang hijau, dan apapun yang masuk dalam nama kacang-kacangan. Itu semua itu layak dijadikan makanan pokok. Kacang kapri, kacang panjang itu, bijinya itu bisa dijadikan makanan pokok, itu cukup itu. Gitu. Atau apa saja, full, apapun yang namanya kacang-kacangan. Semua yang masuk jenisnya kacang itu layak dijadikan makanan pokok. Jadi wajib zakat itu, wajib zakat. Wala tajibu fi zuru wasimar illa fi ma yuktatu fi halatil ikhtiyar. Yang layak dijadikan makanan pokok dalam kondisi normal. Itu dalam kondisi normal, ai fi halatil ikhtiyar. Itu. Walaupun jarang dikonsumsi. Pokoknya layak untuk dijadikan makanan pokok dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi krisis makanan. Adapun hasil pertanian atau perkebunan yang nggak bisa dijadikan makanan pokok, hanya untuk cemilan saja atau untuk obat, itu, maka tidak wajib zakat. Itu hanya untuk cemilan, tidak layak dijadikan makanan pokok. Kenapa? Tidak mengenyangkan, tidak mencukupi gizi tubuh, maka tidak wajib zakat. Misalnya buah seperti apel, buah naga dan seterusnya, itu tidak wajib zakat. Nah, ini yang disebutkan ada di matan. Jadi hasil pertanian dan perkebunan wajib zakat, syaratnya 2 yang disebutkan di matan. Apa? Mayuktatu, harus layak dijadikan makanan pokok. Itu memenuhi gizi tubuh. Kemudian yang kedua apa? Fi halatil ikhtiyar, bisa dijadikan makanan pokok dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi krisis makanan. Saifuddin kemana? Muhammad Hamid tidur. Siapa lagi yang nggak ada? Sudah ada semua. Novel tidur.
kasih tahu nanti. Kalau ada di sini, hatta mau rencana pindah mau apa, kalau ada di sini ya harus mengikuti aturan sini. Kalau enggak silakan nyewa hotel, ya silakan nyewa hotel, jangan tinggal di Ribat. Jadi kalau mau tinggal di sini, hatta untuk sementara, karena dia statusnya masih santri belum keluar, ya maka harus mengikuti kegiatan. Kalau enggak suruh nyewa hotel, suruh atau pulang lagi. Illa fima yuktad fi halatil ikhtiyar. Itu syaratnya. Syaratnya lagi tidak disebutkan di matanya. Itu. Ayyakuna mimma yumkin idtikharuhu. Jadi ayyakuna mimma yumkin idtikharuhu. Bisa ditimbun, bisa disimpan dalam waktu cukup lama. Ini syaratnya. Jadi hasil panen walaupun layak untuk dijadikan makanan pokok dalam kondisi normal, tapi tidak bisa disimpan lama. Artinya bukan jenis hasil panen yang bisa disimpan lama, maka tidak wajib zakat. Tanpa freezer loh, kalau dengan freezer semua bisa disimpan lama ya. Ini tanpa freezer. Ya, dengan normal disimpan biasa gitu, ditaruh di kondisi ruangan suhu ruangan seperti ini, itu bisa tahan lama kayak beras. Bisa tahan lama tanpa harus masuk freezer. Kedelai yang udah kering, yang udah dikeringkan. Itu bisa, kurma kering, anggur kering. Loh, anggur yang nggak bisa kering bagaimana? Kayak anggur-anggur yang di Indonesia ini banyak diantaranya nggak bisa dikeringkan, sehingga nggak bisa tahan lama. Apa tidak wajib zakat? Tetap wajib zakat. Kenapa? Al-ibrah bil jenis. Jadi jenisnya anggur itu, umumnya anggur bisa dikeringkan. Maka walaupun ada macamnya anggur, sebagian macamnya anggur yang nggak bisa dikeringkan, tapi melihat jenisnya itu bisa dikeringkan, maka wajib zakat. Jadi yang dilihat jenisnya. Jadi kalau makanan yang jenisnya itu bisa dikeringkan, bisa disimpan lama, maka itu yang wajib zakat. Kalau makanan itu termasuk makanan yang jenisnya tidak bisa disimpan lama, walaupun layak dijadikan makanan pokok, itu, maka tidak wajib zakat. Itu tidak wajib zakat. Ayyakuna mimma yumkin idtikharuhu. Nah, ini diantara syaratnya. Kemudian dilanjutkan di matanya itu fatajibu ay zakat bi buduwi salahis samar washtidadil hab. Wajibnya zakat itu sejak kapan? Jadi ada permulaan ta'alluqnya zakat. Ada syarat hasil panen yang dikeluarkan sebagai zakat. Beda. Kadang hasil panen ini sudah terkena kewajiban zakat, tapi belum boleh dikeluarkan sebagai zakat. Gampangannya begini, ringkasnya begini. Hasil panen itu pokok kalau sudah buduwus sholah, untuk anggur dan kurma buduwus sholah. Buduwus sholah itu artinya sudah waktunya dikonsumsi. Sudah waktunya dikonsumsi. Artinya sudah mencapai kondisi di mana orang akan mencari buah itu. Orang akan mencari kurma kalau sudah matang. Ya, sudah menjadi rutop itu. Sudah menjadi rutop walaupun belum kering. Itu. Orang akan mencari anggur untuk dikonsumsi kapan? Kalau sudah mulai rasanya manis. Ya, sudah mulai rasanya manis. Lah, ketika anggur itu sudah mulai manis, kurma sudah menjadi rutop, sudah matang, saat itu sudah terkena kewajiban zakat. Sudah terkena ta'alluq zakat. Tapi dikeluarkan belum boleh. Ngeluarkannya nanti setelah jadi kismis. Ya. Setelah jadi kismis, setelah dikeringkan, sekiranya bisa ditimbun ya.
Itu bisa ditimbun. Kurma juga begitu, ketika masih rutop sudah terkena kewajiban zakat. Kurma mateng itu yang basah itu sudah terkena kewajiban zakat, kena ta'alluq zakat. Artinya di sini sudah ada jatah fuqara, sudah ada jatah orang-orang miskin. Dan kalaupun dijual, yang kena kewajiban zakat yang jual, bukan pembeli. Pembeli tidak kena kewajiban zakat. Ya, saya punya kebun kurma atau kebun anggur, sudah manis, sudah waktunya panen, tapi belum dikeringkan. Kebun kurma sudah mateng, tapi belum kering. Ini sudah kena kewajiban zakat. Siapa yang kena? Saya yang kena. Walaupun kemudian tak jual borongan, yang beli tidak kena kewajiban zakat. Yang kena kewajiban zakat saya. Kenapa? Saya jual sudah terkena kewajiban zakat. Nah, untuk hasil sawah, untuk biji-bijian itu butuh wusolahnya ketika sudah mengeras. Padi itu kan kalau pertama keluar buahnya, bijinya itu kan tidak keras kan. Kalau antum buka isinya air ya. Itu padi itu kalau masih hijau itu baru keluar bulir-bulir padinya itu antum buka begini, isinya di dalam air. Dan kalau antum pencet tidak keras. Kenapa? Dalamnya belum mengeras, baru air. Nanti kalau sudah mulai menguning itu baru keras. Lah saat itu kena kewajiban zakat. Artinya orang yang punya sawah, yang nanemi itu kena kewajiban zakat. Walaupun dijual diborongkan, ya udah yang kena kewajiban zakat penjual, pembeli nggak kena. Wadih. Nah, itu. Kena kewajiban zakat. Nah, beda kalau dijual sebelum butuh sholah. Kalau anggur belum manis, belum waktunya dipanen, kurma belum mateng, biji padi itu belum mengeras, kedelai belum mengeras, dan yang lain-lain. Itu jagung itu belum keluar bijinya, hanya keluar dalamnya itu ya. Janggel kata orang Jawa itu, janggel kan jagung itu kalau pertama kali keluar kan gini bentuknya kan ya. Itu kalau masih awal antum buka ada biji jagungnya. Ya enggak ada dalamnya aja itu ya. Itu aja dalamnya aja. Nah, ini belum butuh sholah berarti. Kalau dalam kondisi seperti itu belum butuh sholah, kok dijual, yang jual tidak kena kewajiban zakat. Kenapa? Belum terkena kewajiban zakat. Lah pembeli justru nanti dibeli sudah hampir butuh sholah, tapi belum, tidak kena kewajiban zakat yang jual. Dapat sebulan setelah dibeli baru butuh sholah, baru mateng, baru mengeras, kena kewajiban zakat dia. Siapa? Pembeli. Jelas ya? Jadi ta'alluqnya zakat itu dimulai sejak butuh sholah. Untuk buah, kurma dan anggur ketika sudah manis, kurma ketika sudah mateng. Untuk biji-bijian ketika sudah mengeras, sejak itu terkena kewajiban zakat. Siapa? Pemiliknya. Sejak itu kena kewajiban zakat. Tapi belum bisa dikeluarkan. Kapan ngeluarkannya? Kalau buah tadi kurma dan anggur setelah dikeringkan, sudah jadi kismis, sudah jadi tamer, kurma kering yang biasanya dibuat buka puasa itu ya, yang dijual-jual itu, yang kering, yang bisa awet itu nanti baru boleh mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat berupa rutop tidak bisa. Mengeluarkan zakat berupa anggur segar, buah anggur tidak bisa. Beras tadi itu ketika sudah mengeras sudah kena kewajiban zakat, tapi belum bisa dikeluarkan. Kapan mengeluarkan? Nanti kalau sudah kering dan dibersihkan. Sudah kering dan bersih. Itu. Sudah kering dan bersih. Kedelai sudah dikeringkan dan sudah dipisah dengan kulitnya. Kacang hijau sudah dikeringkan dan sudah dipisah dengan kulitnya. Untuk padi sudah dikeringkan dan sudah dibuang apanya? Damen itu apa bahasa Indonesianya? Jeraminya. Apa? Tangkainya itu loh. Sudah dipisah apa namanya itu? Jerami. Hah? Jerami ya, itu sudah dipisah dengan jeraminya. Apa harus dipisah dengan kulitnya? Enggak. Untuk beras bisa dikeluarkan zakatnya dalam bentuk beras sudah bersih diseleb,
atau masih bentuk padi yang ada kulitnya, tapi sudah dipisah dengan jeraminya. Wadah ya? Jadi ada perbedaan antara kapan mulai terkena ta'alluq zakat, mulai terkena kewajiban zakat, dan antara kapan bisa dikeluarkan sebagai zakat. Kena kewajiban zakat sejak butuh sholah, sejak biji mengeras, sejak anggur manis, sejak kurma mateng. Kapan bisa dikeluarkan sebagai zakat? Sah untuk dikeluarkan sebagai zakat untuk biji-bijian ketika sudah dikeringkan dan dibersihkan. Sekiranya bisa ditimbun, sudah dibersihkan dan dikeringkan. Gitu. Kemudian apa? Untuk jagung yang sudah dilepas itu dari apanya itu, tempatnya itu sudah bentuk biji-biji aja, udah siap apa? Dan sudah dikeluarkan kulitnya dan semuanya itu. Sudah dibersihkan dan dikeringkan. Untuk kurma sudah jadi kurma kering, untuk anggur sudah jadi kismis anggur kering. Nah, itu inti yang akan disampaikan oleh mu'alif di sini. Fatajibulah, wajibnya mulai kapan ini? Zakat pertanian dan perkebunan itu wajib bibuduwi solahis samar. Ai bisa babi buduwi solahis samar. Ketika buah yang dimaksud di sini apa? Hanya anggur dan kurma. Ketika buah, anggur dan kurma itu sudah buduwus solah. Itu. Sudah buduwus solah. Buduwus solah itu intinya ini. Buduwus solah itu apa sih definisi buduwus solah? Solah istimar itu yaitu bulughuha ila sifatin tutlabu fiha ghaliban. Jadi yang dikatakan buduwus sholah itu bisa macam-macam bentuk buduwus sholah itu. Intinya buduwus sholah itu ketika buah itu sudah sampai pada sifat yang mana kalau sudah sampai ke sifat itu akan tutlab fiha ghaliban, akan dicari oleh orang. Untuk apa? Untuk dikonsumsi. Jadi padi sudah dicari oleh orang untuk dikonsumsi kalau sudah mengeras. Jagung juga demikian. Anggur kalau sudah manis, ya. Kurma kalau sudah mateng, gitu. Ada dengan berubah warna seperti juwet. Antum banyak yang nggak tahu juwet. Itu buah-buahan klasik. Kalau antum masih tahu juwet, berarti lumayan agak sebe ya. Sekarang sebenarnya masih ada ya. Sekarang masih ada tapi jarang. Dan jarang ada yang mau makan soalnya agak apa ya? Agak sepet, agak kelat. Pakak kata orang Madura itu pakak. Manisnya itu campur-campur gimana gitu. Jadi ini wajib fatajibu bibuduwi solahis samar wastidadil hab. Zakat itu sudah mulai wajib dengan samar itu, buah itu sudah buduwus solah, sudah mencapai kondisi yang saat itu akan dicari orang. Artinya untuk kurma sudah mateng, untuk anggur sudah manis, untuk biji-bijian wastidadil hab dan mengerasnya biji-bijian. Sejak itu kena zakat, artinya terkena kewajiban zakat. Bisyarti wajib orang pertanian itu, orang bertani hasil panennya itu wajib dizakati bisyarti ayyakuna salasami'ati sa'in. Harus panennya mencapai 300 sok, itu 300 sok. Atau istilah kitab lain 5 ausuk, 5 wasak ya. Ausuk jamaknya wasak. Ini semuanya takaran-takaran kuno. Takaran itu bukan timbangan, takaran seperti liter gitu ya. Seperti liter 5 wasak, atau kalau disokkan jadi 300 sok. 1 sok itu 4 mud. Ya berarti tinggal 300 kali 4 berapa? 1200 mud.
Itu 1200 mud. 1200 mud. Sebagian ulama mengatakan 5 wasak atau 300 sok ini sekitar 6 kintal. Ya, 6 kintal. Nah, kalau dihitung-hitungannya saya Muhammad Ba'udon kalau nggak salah dulu sama Tolabah waktu di Rubat itu sekitar 612 kilo. Itu kalau dikilokan jadi 612 kilo. Tapi itu perkiraan. Kenapa? Kilo itu kan timbangan, sok itu takaran. Ya, bukan timbangan. Takaran seperti liter. Liter kan bukan timbangan kan ya? Takaran liter. Jadi sok, wasak, mud ini semuanya takaran. Lah yang di kitab-kitab yang ada nisab itu pakai takaran bukan pakai timbangan. Lah sekarang kita jarang pakai takaran, pakai timbangan, makanya kurang berkah. Rasulullah SAW bersabda, kilu to'amakum yubarok lakum. Makanan itu ditakar akan barokah. Yang bilang Rasulullah SAW. Jadi kalau beli beras, kalau bin barokah, literan, bukan kiloan, bukan beli beras 1 kilo, tapi beli beras 1 liter. Di sebagian daerah masih berlaku itu. Dulu di Jakarta Utara sekarang itu pakai liter, beli beras 1 liter. Nah, sekarang nggak tahu. Sekarang kalau di sini semuanya pakai kilo, makanya kurang berkah. Gitu. Jadi kilu to'amakum yubarok lakum. Takarlah makanan kalian maka akan dikasih barokah kalian. Nah, maka lu ya apa ini? Kita belinya semuanya kilo, nggak ada liter. Ya udah nanti kalau masak ditakar. Ya, ditakar. Jadi masaknya tiap hari itu pakai takaran. Jangan pokok ngambil nggak tahu wis. Akhirnya kadang kurang, kadang kebanyakan, kadang pas. Ditakar tiap hari misalnya berapa di rumah, berapa orang, maka pakai takaran gelas atau bekas kaleng susu, itu susu karamel itu atau apa, ditakar, disesuaikan. Ini keperluannya berapa takar? Oh 2 takar, 3 takar, biar barokah. Jangan pokok masak aja udah, ngambil nggak tahu ini berapa ini, enggak. Biar berkah itu ditakar. Apapun itu, antum masak air mau bikin kopi, jangan pokok ngambil panci, ngambil air ada di ada di keran, habis itu dimasak, kadang kurang, kadang pas, kadang kelebihan. Kalau lebih biasanya diminum apa dibuang? Dibuang. Itu atul mal apa enggak? Itu atul mal. Buang air, buang-buang gas LPG dan seterusnya. Itu atul mal. Itu jangan. Ditakar. Antum mau bikin kopi, berapa kopinya? Segini. Ya udah, ketika ngambil ke keran pakai gelas itu. Dipaskan ya itu sekiranya ini. Enggak usah penuh-penuh karena kan nanti ada gula, ada kopi kan ya. Nah, kalau teh enggak ngefek ini sedikit. Itu. Sekiranya cukup sudah. Sekiranya enggak ada yang terbuang, enggak lebih. Begitu, biar barokah. Kilu to'amakum yubarok lakum. To'am itu mencakup minuman. Faman lam yatamhu fa innahu minni, apa itu air kan itu kan. Nah, jadi to'am itu mencakup minuman, bukan hanya makanan. Itu ditakar. Ini biar berkah. Gitu. Bisyarti ayyakuna salasamiati sa'in. Syaratnya itu wajib zakat hasil pertanian dan perkebunan itu kalau mencapai 300 sok. 1 sok itu 4 mud, berarti kalau 300 1200 mud itu 1200 mud. Atau kalau dikilokan sekitar 612. Itu perkiraan. Karena aslinya kan takaran. Wis, beras 1 gelas ini. Beras 1 gelas ini dengan kedelai 1 gelas ini. Kalau pakai gelas takaran sama kan ya? Sama-sama 1 gelas. Tapi kalau ditimbang, apa beratnya sama? Beda. Lebih berat beras ya? Lebih berat beras. Kedelai sama kacang hijau, lebih berat kacang hijau nanti kalau ditimbang itu. Kalau takarannya sama. Makanya ukuran 600 kilo, 6 kintal itu hanya perkiraan. Bukan hitungan pasti itu. Tidak mesti. Paham ya? Karena itu dipukul rata. Padahal kalau takaran itu tidak mesti. Tidak mesti 1 tong beras dengan 1 tong kedelai. Kalau ditimbang ya jelas lebih berat beras.
Itu. Kedelai sama kacang hijau sama-sama 1 tong. Kalau ditimbang jelas lebih berat kacang hijau. Lah ini semuanya dari takaran 5 wasak atau 300 sok atau 1200 mud. Ini dikilokan jadi sama semua. Langsung 8 ini ya. Nah, itu hanya perkiraan. Karena itu kalau panen walaupun tidak sampai 612 itu kurang-kurang sedikit zakatnya aja. Khawatirnya itu kalau ditakar sudah nyampe. Ditimbang memang tidak nyampe, tapi kalau ditakar sudah sampai. Nah, itu. Karena itu perlu kehati-hatian. Wayajibu. Terus yang dikeluarkan berapa? Itu. Kalau di sini di sarannya ini Habib Alwi mengikuti yang mengatakan sok itu 2,75 kilo. Jadi 3 kilo kurang 1/4. Berarti kalau 300 sok itu sama dengan di sini 800 ini. Ini 800. Di sini Habib Alwi Alidrus menyebutkan nisabnya hasil pertanian itu 825 kilo. Kenapa? Beliau pakai patokan 1 sok itu 2,75 kilogram. Ya, 2,75 kilogram. Kafin, kilogram. Ya, kilogram. Kilogram. Atau jeram pakai jim biasanya ya. Kilogram. Jadi 1 sok 2,75 dikalikan 300 ketemunya 825 kilo ya. Bener tak? Ya, 825 ya. Jadi 300 sok sama dengan 825 kilogram. Ini nisabnya. Kalau hitungannya Habib Ali sini. Kenapa? Beliau ngikuti sok itu 2,75. Tapi kalau hitung-hitungannya saya Muhammad Baudon dulu ndak 1 sok itu ndak sampai segitu. 1 sok ndak sampai segitu. Malah nggak sampai 2,5. Nggak sampai 2,5. Makanya nisabnya kalau hitung-hitungannya saya Muhammad Baudon dulu anak ada catatannya. Dulu sama Tola Barubat waktu daras sama saya Muhammad Ali Baudon itu disuruh ngitung dan kemudian ditasnya sama beliau itu tidak sampai apa ya itu hanya sekitar 612 kilo 612 kilo. Ihtiyat mana? Ngambil yang besar apa yang kecil? Yang kecil. Kalau ente ngambil yang besar 800 baru wajib zakat. Kalau panen 700 tidak wajib zakat. Tapi kalau ente ngambil yang kecil 600 sudah wajib zakat ya. Ihtiyat ngambil yang kecil, jangan yang gede. Kalau ngasih yang gede, kalau ngambil yang kecil itu ihtiyat namanya. Bukan sebaliknya. Kalau ngasih yang kecil, kalau ngambil yang gede. Wa yajibu fi dzalik itu. Kemudian kalau sudah nyampe nisab wajib zakat kan ya. Berapa zakatnya yang harus dikeluarkan? Zakat pertanian ini paling berat. Zakat pertanian ini paling berat. Yaitu wa yajibu fi dzalik nisful usyri in suqiya bi mu'nah wa in suqiya bi ghairi mu'nah kal matar fa fihi al usyru. Jadi kalau in suqiya bi mu'nah, kalau tanamannya itu penyiramannya pakai biaya. Artinya untuk menyampaikan air itu perlu biaya. Misalnya pakai mesin pompa air, perlu listrik kan? Atau perlu solar. Perlu solar atau listrik. Atau pakai sapi misalnya. Sapinya kan perlu biaya, ngasih makan, perawatan dan seterusnya ya. Jadi ngambil air dari sumur yang dalam pakai apa? Pakai sapi atau pakai tenaga. Jadi dia menimba sendiri. Itu. Intinya untuk menyampaikan air ke tanaman perlu biaya. Ini. Maka wa yajibu fi dzalika nisful usri. Wajib zakatnya hanya nisful usyur, setengah dari 1/10. Berarti
1/5. 1/5. Hah? Bukan 1/5. Setengah dari 10. Hah? Berapa? 1/5 itu gede, 20%. 1/10 itu 10%. Separuhnya berarti 5%. 1/20 ya. Nah, itu. Artinya 5%. Kalau panennya 1 ton 1000 kilo kan? 1000 kilo. 10%-nya kan 100 kilo. Kalau 10%-nya ya. Kalau 5%-nya 50 kilo. Jadi kalau penyiramannya pakai biaya, kalau panen 1 ton 1000 kilo, berarti zakatnya 5%, 50 kilo. Zakatnya harus berupa hasil panen. Artinya berupa biji-bijian yang sejenis. Panen beras ya zakat beras, bukan zakat uang. Tidak harus beras yang hasil panen itu bisa beli di pasar yang sekelas atau yang lebih bagus, jangan yang lebih rendah. Ini kalau penyiramannya pakai biaya. Wa in suqiya bi ghairi mu'nah. Kalau penyiramannya tanpa biaya, yuk kok bisa? Ya kalmator, sawahnya tidak pakai biaya, hujan. Jadi cukup dengan air hujan atau sumur bor yang airnya keluar sendiri itu. Pakai biaya, nyampaikan air ke sawah. Tidak pakai biaya kan keluar sendiri. Loh, gali sumurnya kan pakai biaya, itu kan gali sumurnya bukan nyiramnya. Yang kita bahas nyiramnya. Ente ngeluarkan biaya itu ketika gali sumur, itu untuk menyampaikan air apa untuk buat sumur? Untuk buat sumur, bukan untuk nyirami tanaman. Setelah jadi sumur artinya biaya itu untuk pembuatan sumur. Setelah jadi sumur, air ngalir sendiri, apa pakai biaya? Tidak pakai biaya itu. Bor yang keluar sendiri itu kategori tidak pakai biaya. Maka zakatnya agak besar, fafihil usyur. Zakatnya 1/10 alias 10%. Kalau panennya 1 ton 1000 kilo, maka zakatnya 1 kintal 100 kilo. Jadi yang pengaruh pada ukuran zakat kecil dan besarnya itu hanya biaya penyiraman. Kalau penyiramannya pakai biaya, maka zakatnya 5%. Kalau penyiramannya tanpa biaya, zakatnya 10%. Ini yang pengaruh. Selain itu tidak pengaruh. Biaya pupuk tidak mempengaruhi zakat. Modal utang enggak pengaruh zakat. Biaya ngasih buruh taninya ini kan tidak dirawat sendiri, nyewa orang untuk membersihkan, untuk ngasih pupuk dan seterusnya, tidak ngefek. Yang ngefek pada ukuran zakat besar kecilnya 5% apa 10% itu hanya penyiraman. Nyiramnya pakai biaya maka tidak wajib. Kalau pakai biaya maka 5%. Tidak pakai biaya 10%. Ada sungai, airnya nggak bisa sampai ke sawah. Akhirnya antum membuat kanal di semen gitu, dicor ya, gali di tanah kemudian dicor, biar air di sungai itu bisa nyampe ke sawah. Atau pakai pipa paralon, sekiranya air dari sungai nyampe ke sawah. Ini termasuk penyiraman dengan biaya apa enggak? Bukan. Kenapa? Nyiramnya enggak pakai biaya, airnya datang sendiri, enggak bayar. Lu pipanya itu bukan biaya penyiraman, biaya pemasangan pipa. Setelah pipa terpasang, apa pakai biaya? Enggak. Kalau buat kanal saluran air yang dicor, biaya mahal berjuta-juta. Sama, ini penyiraman enggak pakai biaya. Setelah jadi, apa pakai biaya penyiramannya? Enggak. Biayanya untuk pembangunan kanal, bukan untuk penyiraman. Yang pengaruh adalah biaya penyiraman. Beda kalau sumur yang airnya nggak keluar sendiri, buat sumurnya pakai biaya, habis itu air bisa sampai pakai biaya juga dengan sanju tadi itu ya, dengan mesin pompa itu perlu biaya, listrik perlu atau solar dan seterusnya. Wah deh, ya seperti itu. Biaya termasuk tenaga. Jadi kalau untuk perlu nimba kan capek kan. Nah, ini kategori penyiraman yang memerlukan biaya. Jadi yang pengaruh hanya itu, biaya penyiraman. Yang lain-lain tidak tidak. Nah, tadi sudah disinggung jafan munakko.
Wajib mengeluarkan zakat itu dalam keadaan jafan. Hasil panennya sudah kering, kurma sudah kering, anggur sudah kering, beras sudah kering, kedelai, kacang hijau atau yang lain sudah kering, munakko dan sudah dibersihkan. Wah deh, sudah dibersihkan. Nah, jadi untuk biji-bijian apapun sudah dibersihkan dari kulitnya, kecuali padi. Boleh sudah dibersihkan dari kulitnya, sudah diseleb, boleh masih ada kulitnya, tapi tanpa jeraminya itu, tanpa jeraminya. Wah deh ya, khusus beras itu bisa ada kulitnya atau bersih dari kulit. Untuk yang lain harus bersih dari kulit. Nah, jadi mulai terkena kewajiban zakat ketika butuh shalah. Butuh shalah sudah diterangkan. Bisa dikeluarkan sebagai zakat kalau sudah kering dan bersih. Paham? Nah, ini. Waktu domuz zuhur ini insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.